Selamat datang di Wana-Wana Aquaponik Keluarga. Kali ini kita akan sharing tentang pembuatan belsifon. Belsifon itu apa? Belsifon adalah sebuah alat yang berfungsi untuk pengurasan air dalam suatu wadah secara otomatis. Dan kemudian pengurasan tersebut akan terhenti secara otomatis. Nah, dalam sistem aquaponik, belsifon ini banyak digunakan dalam sistem tanam pasang surut. Di depan saya ini ada dua sistem tanam yang menggunakan belsifon. Adanya belsifon dalam sistem pasang surut yang berfungsi untuk melakukan pengurasan dan menghentikan pengurasan secara otomatis, maka membuat tanaman-tanaman darat, khususnya tanaman yang tidak menyukai adanya genangan air, dapat hidup dengan subur dalam sistem aquaponik. Untuk itu, mari kita melihat seperti apa proses terjadinya pasang dan surut sebelum kita melakukan pembuatan belsifon. Saat ini yang terjadi adalah belsifon sedang melakukan proses pengurasan, ditandai dengan air yang keluar dengan debit yang besar. Dalam proses ini, maka tanaman, khususnya akar tanaman, tidak lagi tersentuh oleh air, sehingga dalam kondisi seperti ini tanaman-tanaman darat akan bisa mengambil oksigen dari lingkungannya, khususnya di lingkungan bagian perakaran. Saat ini sedang terjadi proses pasang, di mana air yang keluar melalui pipa di bawah itu tidak terjadi. Jadi belsifon sudah berhenti bekerja. Dan karena air dari kolam ataupun filter terus-menerus masuk, maka secara perlahan air akan memenuhi grow bed ini. Saat air berada di titik yang tinggi dan mulai menyentuh akar-akar tanaman ini, maka saat itu pula akar-akar tanaman memiliki kesempatan untuk menyerap nutrisi. Jadi proses itu akan terjadi secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Belsifon ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dalam yang nantinya akan menentukan titik tertinggi dari genangan, kemudian bagian luar. Bagian ini nanti yang akan menentukan titik terendah dari genangan ketika terjadi surut. Dan ada bagian pelindung. Alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan belsifon? Yang pertama adalah bor. Bor, dan kemudian mata bor ini kalau saya menggunakan ukuran 6-8. Ini ada hole saw. Ya, ini ukuran 25. Kemudian cutter, pensil atau spidol permanen, penggaris,
gergaji besi, ini kertas HVS dilipat. Kemudian untuk bahan yang digunakan, kita menggunakan pipa ukuran 3 in ya, 30 cm cukup, nanti disesuaikan dengan grow bednya. Kemudian pipa ukuran 2 in nih, 30 cm juga cukup. Kemudian pipa atau dop tutup 2 in juga pasangannya nanti. Kemudian ini ada sok drat dalam dan sok drat luar. Sok drat luar, sok drat dalam ukuran 3/4, yang kita gunakan ukuran 3/4. Kemudian ada pipa 3/4 in, ini disediakan 10 in cukup. 10 in, 10 cm, maaf, 10 cm cukup. Kemudian ada overstock 1/4 kali 3/4, ini 1/4, yang bawah 3/4. Nah, itu alat dan bahan yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pembuatan. Di sini sudah kita sediakan sebuah wadah sebagai percontohan. Nih. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan di mana kita akan memasang bel sifon. Bisa di tengah atau bisa di ujung. Ya. Dalam hal ini saya akan mencoba memilih yang di ujung ini. Langkah pertama kita lakukan pengeboran dengan menggunakan hole saw yang ukuran 25. Ya, kita lakukan dulu. Berikutnya adalah kita menentukan titik pasang dan titik surut. Titik pasang itu adalah titik di mana air akan tergenang maksimal, ya. Dan kemudian titik surut itu titik di mana air akan berada di genangan terendah, ya. Nah, di sini kita memiliki grow bed yang ukurannya 25 cm. Ketinggiannya 25 cm. Titik pasang itu sebaiknya 5 cm dari permukaan grow bed, ya. Ini permukaannya. Nah, ini 5 cm dari permukaan grow bed. Jadi ini ada pasang. Kemudian titik surut adalah 5 cm dari dasar. 5 cm dari dasar. Ini adalah surut. Nah, dengan mengetahui dua ini, pasang dan surut, maka kita bisa melanjutkan pembuatan dari bel sifon. Bel sifon sendiri secara pokok itu ada dua bagian, ya. Bagian dalam ini itu nanti yang akan menentukan titik tertinggi. Titik tertinggi itu nanti ditentukan oleh bagian dalam dari bel sifon ini, ya. Nih. Jadi bagian dalam ini yang selanjutnya harus kita pasang. Kita pasang dengan cara seperti ini. Shock drat, pipa, kemudian overshock. Pipa ini nanti menyesuaikan, kurang tinggi bisa di
Misalnya ketinggian bisa dipotong, tapi harus hati-hati, lebih baik dipanjangkan dahulu. Kita ukur di sini, ini 9, ini 6, berarti sudah ada 15. Karena di sini tingginya 20, berarti kita membutuhkan pipa yang di bagian luar ini adalah 5 cm. Berarti tinggal kita tambah 2 cm bagian atas, 2 cm bagian bawah yang masuk ke ini shock grade dan overshock ini akan didapat 5 cm. Sehingga nanti ketika dipasang seperti ini ya di dalam. Nah, ini adalah bagian yang menentukan titik tertinggi atau pasangnya. Oke. Tadi bagian dalam sudah kita pasang ini ya. Ini kemudian kita akan membuat yang bagian luar ininya. Nah, ini dop sudah kita pasang. Kita pasang terlebih dahulu di pipa 2 in. Kemudian panjang yang harus kita tentukan adalah dari bagian dalam tadi kita tambah 2 cm. Yang bagian dalam itu adalah 20 cm. Yang ini titik pasang itu 20 cm. Nah, ini yang bagian luar kita lebihkan 2 cm sehingga menjadi 22 cm di sini. Ini kita potong ya, kita potong dulu. Nah, sekarang ini sudah kita dapatkan pipa bagian luar yang panjangnya 22 cm. Sekarang kita menentukan titik terendah ya, atau titik surut dari pasang surut yang ada di grobet, yaitu 5 cm dari dasar. Karena ini nanti dipasang seperti ini, jadi penentunya ada di sini. Nah, ini kita ambil 5 cm, ini sudah kasih titik, sudah saya kasih titik ini ya, 5 cm. Kemudian kita lubang. Saya pakai mata bor ukuran 6. Ini sudah kita dapatkan titik terendah. Kemudian kita membuat lubang supaya air bisa masuk ke dalam gel sifon ya, yaitu di bagian bawah ini. Lubang air yang di bawah jangan sampai lebih tinggi dari lubang udara ini, lubang penentu titik terendah. Ini 3 cm akan kita potong-potong seperti ini. Ini bagian yang kita hilangkan ini nanti ya. Dan nanti kita potong, memutar. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka tinggal kita pasang ke grobet. Ini tinggal masukkan saja. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini ya, dari atas ya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Ini sebenarnya sudah jadi. Hanya kita perlu tambahan. Dalam hal ini adalah pelindung. Nah, pelindung ini bisa dibuat dari pipa ukuran 3 in. Dia harus lebih besar dari yang pipa bagian dalam ya. Lebih baik ukurannya sesuai dengan grobet sampai permukaan ini. Sesuaikan dengan, jangan sampai dia terlalu dalam seperti ini. Karena apa? Karena nanti diisi oleh
kerikil di sini diisi oleh media. Jika kita tidak menggunakan media, ini bisa tidak digunakan. Artinya tidak pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan media seperti batu, maka kita membutuhkan pelindung seperti ini. Dibuat lubang sebanyak mungkin, karena lubang-lubang ini nantinya adalah lubang air untuk masuk. Tapi jangan sampai lubang ini lebih besar dari media yang kita gunakan. Jika ini kita ambil, ini contoh ya. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Dan ketika kita ini ambil, nah, yang terjadi seperti ini. Sulit bagi kita untuk memasukkan lagi, udah nggak bisa. Jadi kita bisa memahami sendiri fungsi dari pelindung ini. Oke. Ini kita lihat sudah terjadi proses hampir mendekati pasang maksimal ya. Nih kita lihat ya, mendekati pasang. Kemudian kita lihat bagian bawah. Nah, sambil kita menunggu, kita tambah lagi. Ini ada L, sebenarnya hanya untuk tambahan supaya kita bisa mengalirkan air menuju ke tengah. Dibuat tanpa ini bisa, dibuat lurus bisa. Nah, itu sudah terjadi proses ya. Nah, itu terjadi proses sifon. Air yang turun nih jauh lebih cepat dibandingkan ketika proses pengisian naik. Oke. Kita tunggu sampai air berhenti mengalir di titik yang sudah kita tentukan tadi, di lubang ini. Nah, ini kalau kita angkat, nah itu sifon akan berhenti. Nah, itu lihat sudah mendekati. Kita lihat apakah bisa berhenti. Nah, dengar suaranya blokok. Itu udara sudah masuk melalui lubang ini dan memecah ikatan air. Ini sekarang proses pengisian kembali ya. Proses pembuatan bel sifon sudah kita lakukan dan uji coba sudah kita lakukan. Nah, tidak selamanya bel sifon yang kita buat itu bisa berjalan dengan mulus, bisa berhasil. Ada beberapa hal yang membuat bel sifon itu tidak bisa bekerja dengan baik. Contoh kasus yang pertama adalah ketika air sudah pasang maksimal seperti ini. Akan tetapi sifon tidak akan pernah terjadi dan hanya mengeluarkan air yang debitnya hampir sama dengan yang masuk ke grobek. Itu pertanda bahwa debit air yang masuk itu terlalu kecil. Jika kita menggunakan keran, maka keran bisa dibuka lebih besar ya. Kita akan lihat jika debit air kita perbesar, maka proses sifon akan terjadi ya.
Yang kedua, jika ternyata debit air yang masuk sudah maksimal, tidak bisa kita atur-atur lagi, langkah yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi pada bagian output di bawah ini. Di sini debitnya sudah kecil, sehingga bagaimana caranya supaya air itu bisa saling menutup, kemudian udara tidak bisa masuk. Kita bisa menambahkan ini siku seperti ini. Adanya kelokan sini maka akan menghambat laju air. Itu menyebabkan air bisa saling menutup, kemudian bisa terjadi sifon. Kita tunggu, sebentar lagi akan terjadi proses sifon. Nah, inilah yang terjadi ketika kita melakukan penambahan dengan pipa ini, ya. Sementara debit di atas masih debit yang sama yang tidak dilakukan penambahan. Sekarang adalah kejadian sebaliknya. Bel sifon bisa melakukan pengurasan, akan tetapi proses pengurasan tidak bisa berhenti. Dari pengalaman kita, itu akibat dari debit air yang masuk terlalu besar, sehingga udara yang masuk melalui lubang di bawah ini tidak mampu memecah ikatan air yang keluar ke ember sana. Jadi langkah itu bisa dilakukan atau diatasi dengan memperkecil debit. Harus dicoba. Kemudian bisa juga dengan cara, jika bagian bawah ada kelokan-kelokan seperti ini, itu kelokan bisa kita kurangi. Misalnya ada kelokan yang pertama ini kita kurangi. Itu juga bisa menyelesaikan masalah ketika proses pengurasan tidak berhenti. Jadi selama ini hanya dua hal itu yang kita lakukan. Masalah yang lain yang sering timbul adalah ketika grup bed sudah berjalan lama, sudah digunakan dalam sistem, dan tiba-tiba sifon tidak bisa bekerja. Nah, langkah yang harus kita lakukan tentu pertama adalah kita melihat kemungkinan besar yang terjadi adalah sifon yang kotor bagian dalam, atau pelindung sifon yang sudah banyak sumbatan-sumbatan sehingga aliran air masuk yang ke sifon itu terhambat. Bisa juga karena pipa-pipa yang menjadi jalur air atau pompanya itu sendiri mengalami pengurangan debit akibat kotoran, sehingga bisa kita lakukan pembersihan, kemudian debit yang masuk ke dalam grow bed kembali normal. Nah, itu biasanya yang terjadi. Dengan cara seperti itu, maka sifon akan bekerja kembali normal.
Demikian tadi sharing kita tentang pembuatan belsifon. Semoga apa yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat, khususnya bagi para penggemar aquaponik. Salam aquaponik keluarga Wana-Wana.